Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 basis data 2 ingin mempresentasikan tentang 1NF, 2NF, 3NF sampai 4NF. Dan sini kita ingin memperkenalkan terlebih dahulu dari masing-masing anggota saya sendiri, nama saya sendiri namanya Muhammad Rijaldi, dan dilanjut dengan nama saya Aldi Prasetyo. Dan saya sendiri Ferdiansyah. Saya Syahkodar. Saya Septian Wahyudi. Seperti yang Bapak ajukan, untuk tugas menunjukkan normal form perdagangan video game. Seperti yang kita tahu, banyak sekali konsol yang beredar di pasar. Mereka, para desainer konsol tersebut, membuat berita setiap anggota membeli barang tersebut satu atau dua produk dengan tipe berbeda. Akan tetapi berita tersebut tidak termasuk dalam opsional dalam normalisasi, hanya saja anggota dari membeli produk tersebut. Oke. Bisa diketahui ada 4 customer yang membeli produk tersebut dengan tipe berbeda, alamat berbeda, dan dari segi harga yang berbeda. Seperti di video, customer bernama Alan Smith membeli produk Xbox One yang beralamat di 35 Palm Shores, Miami. Alan Smith mendapatkan surat kabar bahwasannya ia membeli produk Xbox One dari berita produk tersebut. Ini hanya visual dari penjualan. Doesn't matter who buys an Xbox One, the price will be the same. When Alan Smith or Evan Wilson buy, the price will be the same. So the key in the table doesn't determine this. So we have F. Sekarang bagian 1NF, masing-masing sel pada yang bernilai tunggal seperti video tersebut, entry-nya kita hilangkan di dalam kolom rekaman penjualan, dan kita harus identifikasi secara unik untuk menciptakan semacam pelanggan ID bahwa mereka dapat mendaftar masuk ke situs web berita pada masing developer konsol, sehingga nama menjadi ID pengguna. Nanti ada nama mereka Alan Smith dan memiliki ID yang berbeda juga. Nanti bisa dijelaskan, maksudnya dua orang tidak ada hubungan satu sama lain, untuk mengidentifikasi secara unik masing-masing pelanggan ini baik-baik saja dari bentuk normalnya. Semua atribut yang kolom non kunci berarti yang berwarna putih, dan kunci tersebut tergantung pada kunci yang ada. Dari kolom primary key tersebut bisa menentukan harga dengan ID pelanggan. Dengan kata lain, harga tergantung pada siapa yang membelinya. Sony buys Sony. Phone number always goes together. It says in here. This phone number never gonna go with Microsoft. This phone number never gonna go with Sony. So in the item table, if the only thing we would know is Microsoft, we already know that this is the phone number. Bagian 2NF, pada ID nama, alamat pengirim, dan berlangganan menjadi satu tabel, dan kemudian mengambil item yang menjadi kunci lainnya seperti tabel, nomor telepon, supplier, dan harga ke tabel lain alias buat primary key kedua. Dari situ kita ada masalah, bisa kehilangan transaksi yang kita tidak tahu siapa membeli untuk tidak perlu ada tabel baru. Maka dari itu kita membuat tabel baru dari kedua primary key tersebut. If we would change that, I would have to change this. Or what if we would unsubscribe to this? Then what do I do? Put a rule here, or try to include my database? Because now I have so what if we unsubscribe for both of them? Pada bagian 2NF terdapat masalah,
yaitu pada supplier dan supplier phone, seperti Microsoft dan nomor telepon Xbox, selalu bersama-sama dan seterusnya. Maka kita perlu pisahkan karena nomor telepon ini akan terus berulang jika menambahkan lebih item. Untuk saat ini akan tetapi tidak berubah, tapi dipisahkan. Jadi kita menghapus kolom nomor telepon menjadi item disediakan oleh supplier. Tetapi nomor telepon terdaftar di supplier, maka itu kita buat kolom baru untuk nomor telepon dan supplier. Those two have the same value. For same thing, if this person signs up for the Xbox newsletter, I repeat his user ID, the customer name and shipping address return name, but his address will be still that, no problem. Other relationships between the tables and also gave the tables names. I know what they are. So this means the customer appears in this table one time, but in the sales invoice table, he will appear multiple times. Ini normalisasi 3NF, tapi itu pada tanda panah. Itu menunjukkan normalisasi yang keempat, bagaimana cara ID menjadi dependensi dari kunci. Tapi masih ada masalah, yaitu di bagian alamat karena ada satu customer berlangganan 2 produk sekaligus. Kita melihat situasi di mana satu kolom dapat memiliki nilai yang berbeda dengan jumlah berbeda. Maka kita pisahkan ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Akan menjadi satu tabel dan newsletter. ID pelanggan akan menjadi tabel lain, maka akan tetap sama seperti awal. Seperti yang dilihat, setiap pelanggan sebagai contoh Wilson 44 dieliminasi 2 kali karena kita tidak membutuhkannya. Sekarang perlu mengubah alamatnya dia, tetapi dia di newsletter permintaannya ada 2 kali menggunakan siapa jenis newsletter tersebut. Supplier